Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terendam setinggi 70 cm. Genangan juga terjadi di ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir yang menggenangi Jalan Raya Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini terpaksa harus didorong lantaran mogok. Hujan dengan intensitas sedang yang mengguyur Jakarta sejak siang tadi membuat Jalan Iskandar Muda terendam genangan setinggi 60 hingga 70 cm. Kendaraan yang akan melintas terpaksa memilih lajur paling kanan sehingga mengakibatkan antrian kendaraan dari arteri Pondok Indah menuju Permata Hijau. Sementara itu, hujan deras juga menyebabkan genangan di ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Banjir diperparah dengan buruknya drainase di sepanjang Jalan Daan Mogot. Akibat genangan, lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Pesing tersendat. Sementara itu, pemirsa, Desa Cikande di Kecamatan Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat diterjang banjir bandang. Banjir merusak belasan rumah serta fasilitas umum. Hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan banjir di Desa Cikande, Kecamatan Saguling, Bandung Barat, Sabtu sore. Banjir membawa material tanah liat dan batu yang merusak belasan rumah warga serta fasilitas umum. Beberapa rumah warga tampak jebol di bagian dinding akibat terjangan air. Selain rumah, akses jalan desa hingga Minggu pagi masih lumpuh karena jalan masih dipenuhi lumpur. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Loring jebol, langsung ke bawah, langsung sini. Ngendap air dulu di sini sekitar semeter. Terus karena tembok ini nggak kuat, langsung jebol. Pada saat itu ada orang nggak di rumah, Pak? Kalau di sini lagi nggak ada, alhamdulillah lagi nggak ada. Air turun dari pasir itu membawa erosi, lumpur. Cuma itu aja sebetulnya. Atau memang karena kondisinya sudah gundul, Pak, ada kerusakan? Kalau masalah gundul gitu ya, itu tidak jadi tolak ukur gitu. Karena ini beberapa tahun juga ini keadaan seperti ini gitu ya. Warga bersama petugas BPBD Bandung Barat membersihkan lumpur dengan alat seadanya sambil menunggu bantuan alat berat. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang yang menerjang Kota Batu, Jawa Timur, puluhan rumah warga masih tertimbun material banjir. Warga terpaksa mengungsi di lokasi terdekat agar bisa mengawasi rumahnya dibandingkan ke posko pengungsian. Pasca banjir bandang yang menerjang Kota Batu, Jawa Timur, sejumlah rumah warga masih tertutup material banjir. Seperti di Dusun Gintung, Desa Bulukerto, Bumiaji yang menjadi salah satu titik terparah terdampak banjir bandang pada Kamis lalu. Material lumpur dan kayu masih memenuhi rumah warga, bahkan terendam hingga ketinggian 60 cm. Tidak sedikit rumah warga yang rusak dengan tembok roboh akibat diterjang banjir. Tim gabungan dari BPBD menurunkan alat berat untuk membersihkan material yang dibawa saat banjir bandang. Warga yang terdampak terpaksa mengungsi di rumah ketua RW setempat. Mayoritas pengungsi adalah warga yang rumahnya mengalami kerusakan dan masih terendam air. Namun sisanya memilih mengungsi di rumah kerabat. Warganya 56. 56 kakak. Pak, yang meninggalkan di sini juga banyak. Ada berapa, Pak, yang meninggal? Yang meninggal 3. Di rumah Pak RW juga dekat, Mbak. Jadi nggak jauh-jauh gitu loh. Bisa dekat dengan lokasi. Kalau misal kita butuh barang yang masih bisa diselamatkan, kan dekat ya jaraknya. Sebelumnya banjir bandang menerjang Kota Batu pada Kamis lalu. Dalam peristiwa ini 7 orang meninggal dunia, 89 kepala keluarga terdampak dan puluhan rumah rusak. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang adik tega membunuh kakak kandung dengan cangkul karena sering dimarahi. Setelah membunuh, pelaku meninggalkan korban di sawah.
Seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara tega membunuh kakak kandungnya sendiri dengan cangkul. Korban tewas saat di perjalanan menuju rumah sakit. Korban dibunuh saat sedang bekerja di sawah. Pelaku mengaku membunuh karena tidak terima dimaki korban. Ini pelaku diamankan di Polresta Deli Serdang. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Untuk informasi selengkapnya terkait kasus seorang adik yang tega mencangkul kepala kakak kandungnya hingga tewas, sudah ada Kompol Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polres Deli Serdang. Selamat sore, Pak Muhammad Firdaus. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak, langsung saja kami ingin konfirmasi, benarkah motif pelaku mencangkul kakaknya hingga tewas hanya karena sering dimarahi? Ya, benar, Mbak. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu akibat sering dimaki dan sering dihina. Nah, kejadian berawal pada saat itu pelaku sedang akan pergi ke sawah karena sawahnya banjir untuk mengurangi air banjir. Jadi saat ke sawah berpas-pasan dengan korban. Terus kemudian pada saat itu korban langsung menghina dan memaki pelaku dengan kata-kata yang kasar. Sehingga pada saat itu pelaku dengan membawa cangkulnya langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan cangkulnya itu ke arah kepala korban. Jadi setelah diayunkan cangkul ke arah kepala korban, kemudian korban terjatuh dan tidak melawan, dalam arti tidak sadarkan diri, kemudian dipukul lagi dengan cangkul ke kepala korban sebanyak 3 kali, Mbak. Artinya apakah tersangka menggunakan cangkul sebagai senjata karena aksi ini tidak direncanakan sebelumnya, Pak, sehingga tersangka menggunakan alat yang ada saat itu? Iya, benar, Mbak. Itu kejadiannya spontan karena pada saat itu si tersangka sedang membawa cangkul untuk pergi ke sawah dalam rangka untuk mengurangi air yang banjir di sawahnya, Mbak. Apakah dari keterangan saksi, tetangga, dan lain sebagainya, tersangka dan korban ini memang sudah sering terlibat cekcok? Ya, benar, Mbak. Jadi tersangka dan korban tinggal satu rumah, bersama juga dengan orang tuanya. Jadi memang sehari-harinya memang sering ribut dan cekcok, Mbak, dengan si korban. Mungkin pada saat kejadian ini, mungkin ini adalah puncaknya, Mbak. Adakah saksi yang melihat langsung kejadian ini, Pak? Memang saksi yang melihat langsung tidak, Mbak. Namun pada saat setelah kejadian, si pelaku langsung menyerahkan diri ke Kepling dan dengan berikut barang buktinya diserahkan. Kemudian Kepling langsung melaporkan ke Polsek, langsung diamankan terhadap tersangka dan barang buktinya, Mbak. Demikian, Mbak. Tersangka menyerahkan diri ke polisi beserta barang bukti. Iya, benar. Apa saja barang bukti yang diserahkan oleh tersangka? Satu unit cangkul, Mbak. Baik, selain cangkul yang digunakan, apakah ada alat bukti lain, Pak, yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Sampai saat ini dari hasil penyelidikan tidak ada alat bukti lain kecuali satu buat cangkul itu, Mbak. Baik, untuk ancaman hukuman kepada tersangka, Pak? Ya, penyidik terapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 351 ayat 3 dan kami juntuhkan ke Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Baik, terima kasih Kompol Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dimanfaatkan sejumlah relawan di Lampung melaksanakan bakti sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya dengan membagikan paket alat tulis bagi siswa SLB serta memperbaiki MCK umum. Adi bilang, Raffi.
Raut muka siswa sekolah luar biasa Insan Prima Bestari Bandar Lampung gembira saat menerima paket bantuan alat tulis dari sejumlah relawan. Total ada 30 siswa SLB yang mendapatkan paket bantuan. Dengan bantuan alat tulis, diharapkan dapat dimanfaatkan para siswa SLB untuk memudahkan pelajaran. Terlebih, sekolah ini jarang tersentuh oleh bantuan. Para relawan kemudian melanjutkan rangkaian bakti sosial ke Panti Asuhan Raden Ajeng Ratu Balkis, masih di wilayah Bandar Lampung. Di tempat yang menampung 36 anak ini, para relawan memberikan bantuan berupa sembako serta pakaian layak pakai. Di sisi lain, panti asuhan ini juga masih membutuhkan bantuan bangunan serta finansial. Apa yang telah kita lakukan hari ini bermanfaat bagi masyarakat, intinya bermanfaat bagi penerima bantuan dari kita, relawan sahabat Ganjar. Pada rangkaian kegiatan terakhir, para relawan memberikan bantuan berupa bahan material untuk perbaikan MCK umum milik warga di Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Di kawasan padat penduduk ini, warga merasa terbantu dengan adanya bantuan perbaikan MCK umum. Mudah-mudahan atas bantuan Bapak sahabat Ganjar tersebut bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Aksi bakti sosial juga akan terus dilakukan para relawan ke daerah lain di Indonesia, terutama kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi COVID-19. Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ramai dikunjungi wisatawan. iNews Sore akan kembali sesaat lagi.